Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian hadis arba'in, dan insyaallah hari ini kita akan membahas hadis arba'in nomor 35 yang akan berbicara tentang ukhuwah dan hak-hak seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu al-khamitsu was-salasun. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Apakah yang dimaksud dengan hasad itu? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan hasad itu adalah mengharapkan hilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada orang lain dengan mengharapkan hilangnya nikmat orang lain tersebut, sama saja baik itu nikmat harta, kedudukan, ilmu dan lain sebagainya. Jadi orang hasad itu adalah dia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Baik itu nikmat itu adalah kaitan dengan ilmu, kedudukan dan lain sebagainya. Sehingga kata Syekh Utsaimin bin Taimiyah ketika beliau menjelaskan tentang hasad itu, fal hasidu, orang yang hasad itu adalah orang yang begitu benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang hasad ini, kata beliau, qala al-ulama al-hasadu kismani. Para ulama mengatakan hasad itu ada dua. Pertama adalah hakiki, yang kedua adalah majazi. Yang pertama adalah hasad kaitan dengan hakikat hasad itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah majazi. Apakah yang dimaksud dengan hasad yang hakiki atau hasad yang sebenarnya? Yaitu mengharapkan hilangnya nikmat dari pemiliknya, dan ia haram berdasarkan ijma para ulama. Maksudnya adalah bahwa hasad seperti ini adalah diharamkan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-hasad al-majazi, ya, hasad kaitan dengan kiasan adalah seorang yang mengharapkan mendapatkan kenikmatan yang ada pada selainnya tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Ini yang disebutkan di dalam al-ghibthah dalam bahasa syariat, yang disebutkan dengan ghibthah. Kemudian kata Rasulullah, wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menipu. Kata Imam Ibnu Allan, yang dimaksud dengan at-tanajus adalah janganlah kalian saling menipu dengan cara membeli harga barang dengan harga tinggi, padahal sebenarnya dia tidak menginginkan barang tersebut, tetapi ia menipu saudaranya. Itulah yang disebut dengan at-tanajus. Biasanya ini bahasa sederhana adalah lelang tipu muslihat. Dia menaikkan harga semaunya, dia menawar, dia tidak mau membeli, tapi supaya orang yang menawar dengan harga yang tinggi akhirnya bisa membeli dengan harga yang tinggi tersebut. Ini adalah at-tanajus. Kemudian kata Rasulullah, wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Yaitu janganlah saling memancing dan melakukan perbuatan yang lahirnya kebencian sesama kalian. Sehingga kata Imam Ibnu Allan, wala tabaghadu, yang dimaksud dengan jangan saling membenci itu adalah janganlah kalian saling memperlebar lahirnya sebab-sebab kebencian. Sebab perasaan benci itu seperti cinta, tidak kekuasaan bagi manusia untuk mengatur dan tidak pula untuk menundukkannya. Kemudian wala tadabaru, kata Rasulullah. Yang berikutnya adalah janganlah kalian saling membelakangi atau cuek. Kata Syekh Al-Fa'il Al-Ansari ketika menjelaskan wala tadabaru, maksudnya adalah, kata beliau, janganlah kalian saling membelakangi saudara kalian ketika kalian menjumpainya. Hal ini bisa memutus hubungan dengannya. Kata Al-Imam Al-Munawi adalah la tuqati'u wa la taghtabu. Janganlah kalian memutus silaturahmi dan jangan saling menggunjing. Inilah yang dimaksud dengan wala tadabaru. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sengaja memutus silaturahmi
dan memboikot sesama muslim tanpa alasan yang benar merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh syariat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan. Qala Sufyan fi riwayatihi. Sufyan mengatakan dalam riwayatnya, yakni qati'ur rahim. Yang dimaksud dengan ini adalah memutus hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian membeli barang yang sudah dibeli oleh saudara kalian. Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Wasyih rahimahullah, beliau mengatakan, misalnya adalah seorang berkata kepada orang yang hendak membeli sebuah barang seharga 10, aku akan memberikan kepadamu yang semisalnya seharga 9. Atau kepada orang yang hendak membeli barang tersebut 10, aku akan membelinya darimu dengan seharga 11. Artinya dia menaikkan harganya atau menurunkan harganya supaya orang yang membeli atau orang menjual itu tidak jadi. Ini adalah kaitan dengan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kemudian kata Rasulullah SAW setelah melarang itu semuanya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaklah kalian semuanya menjadi hamba Allah yang bersaudara. Maksudnya adalah bergaulah dengan pergaulan yang dinaungi atas dasar mawaddah, cinta kasih. Bergaul juga secara lembut, penuh dengan sayang, penuh juga saling menolong dalam kebaikan, dan yang semisal dengan itu yang dilakukan dengan hati yang tulus. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Syekh Al-Mubarakfuri ketika beliau menjelaskan wa kunu ibadallahi ikhwana, kunu ka ikhwanin nasab. Jadilah kalian bersaudara seperti persaudaraan senasab. Kaitan dengan kasih sayang, cinta, pemberian, pertolongan, dan nasihat. Jadi kita bersaudara sesama muslim, jadilah seperti kita bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana, seperti saudara dalam satu nasab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Yakni kesamaan akidah menjadikan mereka bersaudara. Bukan karena suku, bukan karena bahasa, warna kulit dan sebagainya, tapi karena dia sebagai seorang muslim, maka dia adalah bersaudara. Kesamaan akidah inilah sesungguhnya persaudaraan yang terkuat dan teragung. Di atas dasar persaudaraan-persaudaraan yang lain. Kalau persaudaraan karena nasab mungkin terputus. Persaudaraan karena pertemanan akan terputus. Tapi persaudaraan berlandaskan keimanan karena Allah Subhanahu wa taala, berlandaskan dia sebagai seorang muslim, maka itu akan terus kekal. Makanya betul kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Di hari kiamat itu orang yang saling mencintai, semuanya akan saling bermusuhan satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Imam Al-Munawi ketika menjelaskan al-muslimu akhul muslim, muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Kata beliau, keduanya disatukan oleh agama yang satu. Persaudaraan karena agama adalah lebih mulia dibanding persaudaraan hakiki atau karena senasab. Karena buahnya adalah dunia, persaudaraan karena nasab itu. Tapi kalau persaudaraan karena landasan keimanan, maka persaudaraan tersebut adalah buahnya adalah di akhirat. Sehingga karena kita bersaudara, la yadlimuhu, janganlah dia menzoliminya. Yaitu janganlah dia menganiaya. Jangan sampai dia mengambil hak yang bukan, mengambil hak saudaranya. Baik itu kaitan harta, kehormatan, dan darahnya. Makanya kata Syekh Ismail Al-Ansari, beliau mengatakan, janganlah menimpakan kemadharatan kepada dirinya, atau agamanya, atau kehormatannya, atau hartanya tanpa izin dari syariat. Maka ini adalah la yadlimuhu, jangan sampai kita menzolimi. Namun jika dia melakukan pelanggaran terhadap syariat, maka ia boleh mengambil harta, bahkan nyawanya, tergantung tindakan kejahatan yang dilakukannya. Ketika ada seseorang yang membunuh, maka berarti dalam Islam ada yang disebut dengan hukum qisas, maka itu harus ditegakkan. Ketika ada orang memiliki harta, hartanya betul-betul harus dijaga. Tapi ketika dia tidak mau membayar zakat, maka tentu harus diambil harta zakat yang dimiliki oleh orang tersebut. Khudh min amwalihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wala yakhdiluhu, dan janganlah kalian saling menelantarkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah tolonglah dia
Dan jangan terlantarkan dia bersama kesulitan yang dihadapinya. Padahal kita tahu dan mampu untuk memberikan bantuan kepada orang tersebut. Makanya betul kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ketika kita ingin masuk surga, maka kata Rasul, ayyuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Bahkan dengan membantu ini, dengan membantu sesama sekecil apapun bantuan tersebut, kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitan dengan wala yakhduluhu. Janganlah kalian saling menelantarkan. Kata Syekh Ismail Al-Ansari, beliau mengatakan, janganlah tidak memberikan pertolongan yang memang disyariatkan untuk diberikan kepada orang tersebut, kepada saudara kalian tersebut. Karena di antara hak persaudaraan Islam adalah at-tanasur. Kita saling menolong satu dengan yang lain. Kemudian wala yakdzibuhu, dan janganlah kalian membohonginya. Maksudnya adalah janganlah memberikan kabar kepadanya tentang suatu hal yang berbeda dengan kenyataan. Makanya kata Syekh Al-Allan, ya, Imam Ibnu Allan mengatakan, yaitu mengabarkan dengan kabar yang dusta. Wala yahkiruhu, dan kata Rasulullah SAW, janganlah kalian merendahkan. Kata Imam Nawawi, yang dimaksud dengan wala yahkiruhu itu adalah jangan merendahkannya, dan jangan mengingkarinya, dan jangan mengecilkannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan wala yahkiruhu, maksudnya adalah jangan merendahkan, jangan meremehkan, walaupun dia lebih tua darinya, lebih kaya, lebih jauh ilmunya, dan lain sebagainya. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain tersebut. Maka jangan merendahkan, sebab merendahkan manusia adalah kesombongan. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW bersabda, sombong itu adalah al-kibru batarul haq. Yang namanya kesombongan itu adalah dengan dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan orang tersebut merendahkan atau menghina orang lain. Maka sangat selayaknya seorang mukmin dilarang merendahkan mukmin yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjelaskan hal tersebut, kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Kenapa kita jangan merendahkan orang lain? Karena ketakwaan itu letaknya di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Kemudian Rasul menunjuk, memberikan arahan tentang apa? Dengan takwa ini adalah wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Menunjuk ke dadanya 3 kali. Yaitu takwa itu adalah letaknya di dalam hati. Yaitu yang menjadi dasar takwa. Maksudnya itu. Namun mesti ditindaklanjuti. Namanya orang bertakwa, betul letaknya dalam hati. Tapi ketakwaan pun harus kita aplikasikan, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan ketakwaan inilah kita semuanya akan mendapatkan berbagai macam jenis kebaikan. Sebagai contoh di dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian setelah itu apa? Dia mendirikan sholat dan dia pun membayar zakat atau menginfakkan atas apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, maka ketakwaan itu ternyata bukan hanya hati, tapi di situ pun dilakukan dengan amaliyah, dengan aplikasi sholat dan kita membayar zakat. Kemudian kata Rasul lanjutnya adalah bihasbi mri'in minasyarri an yahqiru akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu seseorang tersebut disebut berbuat buruk ketika dia merendahkan saudara yang lainnya. Al-Imam Ibnu Allan ketika menjelaskan asyar, yang dimaksud dengan keburukan dalam hadis ini bihasbi mri'in minasyarri adalah maksudnya adalah buruk pada akhlaknya, buruk pada penghidupannya, dan buruk pada tempat kembalinya. Ini yang dimaksud dengan cukuplah orang akhlaknya buruk, tempat kembalinya buruk, kemudian juga penghidupannya buruk. Jika apa? Jika dia ketika itu merendahkan saudaranya yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa merendahkan saudara yang lain itu termasuk keburukan? Maka dijelaskan kata beliau, kata Imam Ibnu Allan, beliau mengatakan, karena Allah tidak pernah merendahkannya. Dia menciptakan dalam bentuk yang terbaik. Dan karena manusialah dia menundukkan apa-apa yang ada di langit dan semua yang ada, apa yang ada di bumi, tentu semuanya adalah untuk manusia. Allah telah memuliakan manusia. Kenapa kita merendahkan manusia? Maka sangat tercela orang-orang yang merendahkan manusia karena fisiknya. Kenapa? Ini terjadi di antara manusia satu dengan yang lain, biasanya seperti itu. Makanya kita diharamkan untuk merendahkan sesama manusia. Kemudian kata Imam Ibnu Allan mengatakan, dia menjadikan para nabi dan mereka adalah makhluk yang paling utama yang berasal dari jenis manusia.
Jadi merendahkannya sama juga merendahkan apa-apa yang telah Allah agungkan dan Allah muliakan. Dan itu termasuk dosa besar dan kejahatan yang besar. Ini kata Al-Imam Ibnul Alla. Kemudian kata Rasul berikutnya adalah kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yakni haram menumpahkan darah sesama muslim, yakni menyakiti fisik dari luka hingga membunuhnya, kecuali ada hak Islam, yaitu seperti rajam dan kisos. Artinya kita harus menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga harta kaum muslimin, menjaga jiwa kaum muslimin, kecuali dengan bihaqil Islam, kecuali memang dengan hak Islam. Darah kaum muslimin itu terlarang, terjaga, tetapi ketika dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, dia membunuh, maka berarti darah orang tersebut adalah halal ketika ahli waris keluarga yang dibunuh tersebut sepakat untuk mengkisos orang tersebut. Haram mengambil hartanya secara tidak hak, kecuali ada hak Islam yang dilanggar. Contoh, dia tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Haram juga mencemar kehormatannya dengan memfitnah dan mengunjingnya, kecuali ada udzur syar'i seperti keperluan untuk penyelidikan, konsultasi, nasihat dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Imam Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang barusan kita sampaikan, maka ada beberapa pelajaran penting bisa kita ambil. Hadis ini tadi disampaikan secara umum adalah berbicara tentang ukhuwah dan hak-hak seorang muslim. Maka dalam hadis ini disebutkan tentang larangan-larangan berperilaku buruk kepada sesama muslim. Yang pertama, la tahasadu. Yang pertama adalah dilarang kita saling iri dengki. Saling dengki, saling iri sesama kaum muslimin itu adalah dilarang. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, kaitan dengan larangan ini kata beliau, jangan kalian saling dengki. Mencakup larangan dari saling dengki dan juga larangan sifat dengki terhadap segala hal secara zahir maupun umum, kecuali pada hal-hal tertentu saja. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali kepada dua hal. Pertama adalah rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan Allah harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq, lalu dia menghabiskan pada jalan kebenaran. Wa rajulun atahullahul hikmah, dan orang-orang yang telah Allah berikan hikmah, berikan ilmu, dalam artian berikan Al-Qur'an. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian ilmu yang dia miliki, dia amalkan dan diajarkan kepada orang lain. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah wala tanajashu. Yang dilarang itu adalah untuk menjaga ukhuwah, persatuan kaum muslimin, dan ini hak dari kaum muslimin. Janganlah saling menipu. Menipu dalam konteks ini bisa jadi menipu dalam jual beli, dengan cara dia menawar barang dengan harga yang setinggi-tingginya supaya dia tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Atau memang adalah tipu daya ketika terjadi jual beli kaitan dengan lelang. Sebenarnya dia tidak mau membeli, tapi sengaja dia kongkolingkong dengan pemilik barang supaya harganya naik. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Jangan kalian saling menipu. Tentu syariat juga melarang kecurangan apapun sebenarnya, bukan hanya jual beli. Dalam konteks apapun juga adalah dilarang. Tapi dalam hadis ini lebih kepada bab bisnis. Kemudian berikutnya adalah kata Rasulullah wala tabaghadu. Berikutnya adalah jangan saling membenci. Yaitu membenci sesama muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan. Bila mengalami hal ini, maka hendaklah cepat-cepat dicari dicari cara untuk lahir perasaan ridho kepadanya. Bagaimana kita berusaha untuk mencintai orang tersebut? Hal ini dengan cara husnuzon, kita berbaik sangka kepada saudara kita, kemudian memberikan uzur kepada saudara kita ketika dia melakukan sesuatu, dan tentu juga dengan lapang dada. Tetapi hal ini memang sulit untuk dilakukan di awal, ketika kita baru ta'aruf, baru saling mengenal. Tapi ketika kita sudah saling memahami, maka saling benci ini tentu akan hilang. Adapun benci karena alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu dibolehkan. Contohnya adalah ketika dia melecehkan Al-Quran dan lain sebagainya, boleh kita benci perbuatannya, tapi bukan benci kepada pribadinya. Kemudian yang keempat adalah wala tadabaru. Jangan saling membelakangi. Maksudnya adalah tidak peduli, cuek dengan sesama, sehingga dia tidak perhatian kepada saudaranya, dan dia pun memutus tali silaturahmi di antara saudaranya. Kemudian berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, jangan membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Larangan ini berlaku bagi kita semuanya, khususnya bagi si pembeli. Tidak boleh dia membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain. Juga larangan juga buat penjual. Tidak boleh kita menjual barang
yang sudah ditawar oleh orang lain, karena mungkin lihat dia lebih mahal ketika menawar lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian larangan juga, kita dilarang saling menzolimi. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Aku mengharamkan kepada diriku berbuat zalim. "Wa ja'altu bainakum muharraman." Dan aku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian. "Fala tadzalamu." Janganlah kalian saling menzalimi. Dan kata Rasul, "Ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatin yaumal qiyamah." Takutlah kepada kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah dilarang kita menelantarkan sesama kaum muslimin, yaitu membiarkan sesama saudara kaum muslimin dalam kesulitan. Maka kita berusaha untuk menolong, untuk membantu sesama kaum muslimin semaksimal mungkin. Laisal mu'min billadhi yashba'u jajaruhu ja'i'un. Tidaklah beriman orang yang di malam hari, orang yang kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini adalah kaitan ketika dia tidak peduli menelantarkan orang lain. Makanya adalah dalam riwayat lain mengatakan, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Tidaklah beriman orang yang kekenyangan padahal tetangga sebelahnya adalah kelaparan. Hadis ini menunjukkan jangan sampai kita menelantarkan tetangga yang kelaparan. Dan ini lebih khusus lagi adalah di masa pandemi sekarang ini. Maka kita harus saling perhatian antara satu dengan yang lain, supaya kita bisa saling membantu sesama kaum muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan larangan kita berbohong. Kenapa? Karena kata Rasul, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berdusta, apabila berbicara dia berbohong. Ini tanda orang munafik. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain Rasul menguatkan kaitan dengan bohong ini. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 hal yang barang siapa yang seseorang memiliki, maka dia adalah munafik yang sejati. Maka di antaranya adalah waman kana fi khosratun minhunna kana fi khosratun minan nifaq. Dan barang siapa yang memiliki satu saja dari sifat 4 ini, maka dia termasuk orang yang munafik hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan sifat tersebut. Yaitu adalah idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, apabila dia berdusta, apabila dia berkata maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji maka dia melanggar. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berbantah-bantahan maka buruk akhlaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian larangan kita merendahkan sesama kaum muslimin. Kita dilarang untuk memposisikan kaum muslimin dalam keadaan rendah. Kenapa? Karena dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah berbicara tentang larangan ini, dikuatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Asa ayyakunu khairum minhum. Bisa jadi orang yang kita hina tersebut, orang yang kita rendahkan itu, derajatnya mungkin lebih tinggi daripada kita. Maka ini adalah kaitan dengan dilarang kita merendahkan sesama kaum muslimin. Kemudian berikutnya adalah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, penegasan tentang persaudaraan sesama kaum muslimin. Dan dilarang saling mengganggu harta, kehormatan, dan lain sebagainya. Hal ini mungkin bisa dilihat di penjelasan hadis Arba'in nomor 8, kemudian dan nomor 14, dan yang lainnya. Di dalam hadis Arba'in sudah kita bahas tentang kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya adalah penegasan tentang takwa seseorang itu terletak di dalam hati. Tetapi aplikasinya tentu harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan kaitan dengan hadis Arba'in nomor ke-35. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa menjauhi larangan-larangan ini, dan tentu kita semuanya bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena dia seorang muslim. Dan tentu jauh dari itu juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kita sebangsa dan setanah air. Kemudian juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan karena kita sesama manusia. Tapi persaudaraan ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah itu sifatnya adalah duniawi. Tapi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan landasan karena keislaman, maka itu adalah bukan hanya duniawi, tapi landasan itu adalah juga keuntungannya adalah akan kita dapatkan kaitan dengan akhirat. Kaitan dengan ketakwaan yang barusan di akhir disampaikan, bisa lihat di hadis Arba'in nomor ke-6, dan itu sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.